Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Allah, di masjid ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah subuh. Semoga rangkaian ibadah kita terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan bab yang ke-337. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sahu minar ruku'i awis sujudi qoblal imam. Bab tentang diharamkannya ya raf'al makmum mengangkat ra'sahu ya kepalanya minar ruku dari ruku awis sujud atau sujud qoblal imam sebelum imam, artinya mendahului imam dalam gerakan menggerakkan kepalanya dari ruku ataupun dari sujud. Nah, ini jadi pas ruku kemudian makmumnya mendahului, pas sujud makmumnya mendahului. Ini maksud dari tema atau judul itu seperti itu. Dan ini yang paling sering, memang paling sering itu dua gerakan itu. Makmum itu ungkuk-ungkuk, orang Jawa bilang itu ungkuk-ungkuk itu kadang-kadang kebiasaan di sholat itu, contohnya di jamaahnya cepat atau dia sendiri sholatnya cepat, itu kan dia itu mengikuti kebiasaannya itu. Nah, ya enggak lama pun bisa mendahului. Enggak lama pun mendahului. Jadi biasa kan satu faktornya mungkin faktor itu, kedua juga enggak tahu. Ya, itu faktornya enggak tahu. Nah, jadi ketika rukuk gini kan imam enggak kelihatan. Jadi yang kelihatan kadang-kadang orang itu kebiasaan cepat, meski kayak instingnya dia, perasaan dia cepat, berdiri aja padahal imam belum ngapa-ngapain. Banyak terjadi itu kalau nggak dia. Atau pas sujud itu kan di luar pandangan makmum ya, blind spot blind spot, pandangan nggak kelihatan itu kalau kita nyopir itu nggak kelihatan karena dia sujud gitu. Nah itu jadi ini jangankan yang jauh, yang dekat aja bisa begitu karena masalah kebiasaan tadi itu yang resiko. Makanya pentingnya dibutuhkan ilmu dalam konteks ini, ilmu, dan juga maksudnya kebiasaan baik itu ilmu, lingkungan kebiasaan baik itu juga menentukan gitu. Ini termasuk di sini nanti yang penting lagi juga imam, yang menentukan imam itu. Jadi imam itu imam itu menentukan istilahnya menentukan nasib makmum. Itu juga penting, nasib makmum. Dan nanti itu kita balik nih. Jadi intinya ini haram, dilarang seorang makmum mendahului imam. Kalau dalam teks ini memang rukuk sujud, dari rukuk dan sujud, tapi sebenarnya berlaku untuk semuanya. Itu ini. Nah, hadisnya apa? Dalam hadis ini atau dalam bab ini adalah riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma yaksha, tidakkah takut ahadukum gitu ya, salah seorang dari kalian idza rafa'a, jika mengangkat ya,
kepalanya. Ya, rafa'a mengangkat, ra'sahu kepalanya qoblal imam, sebelum imam. Ayat maksudnya mendahului, an yaj'alallahu, ya, sekiranya Allah menjadikan ra'sahu kepalanya ra'sa himarin. Jadi kepala keledai. Jadi ancamannya itu, kalau mendahului imam, kepala makmum itu akan diganti dengan kepala keledai. Itu, masya Allah ini. Ya, ya apa namanya? Maksudnya nggak diganti langsung begitu. Itu ancaman dosanya. Maksudnya diganti langsung. Nah, gitu. Au ya jala atau Allah menjadi au ya Allah atau Allah menjadikan suratahu wajahnya suratah himar. Nah ini. Jadi wajahnya wajah himar. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi ini ancamannya seperti itu. Jadi kepalanya kebelah atau gambaran dia itu wajahnya itu wajah bentuknya ya. Surah itu bisa wajah bisa bentuk. Bentuknya itu bentuk himar. Radai. Masya Allah itu. Nah, ini ancaman ya, ancaman yang luar biasa. Jadi intinya di sini ini kata kunci ya, bahwa imam itu ada hadis lain itu apa namanya di riwayat lain itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini sesungguhnya imam itu dijadikan apa? Imam itu ya, itu untuk diikuti. Nah ini jadi untuk diikuti. Nah ini ya ini jelas ini. Ini hadis apa namanya Bukhari Muslim. Ya riwayat Bukhari Muslim juga ada itu. Ya Bukhari Muslim juga. Jadi innama junal imam liyutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk ya diikuti. Pokoknya taat. Diikuti. Cok norok bontek orang 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 Madura bilang. Wis ngikut bebek. Nah ini. Nah ini. Lah bahkan di riwayat lain itu nanti ini di sini juga ada sama. Faida kabaro fakabiru. Kalau imam itu takbir, kabar berarti sudah takbir. Fa itu maka itu ada unsur jeda. Takkib itu artinya akibah itu artinya setelah, nggak bareng, apalagi mendahului. Itu. Jadi jadi mendahului nggak boleh. Nah itu. Nah, jadi di sini faidaka barofakabiru. Kalau imam takbir maka itu ada jeda li takib. Fa itu dalam bahasa. Tapi nggak boleh lama-lama. Fa itu Allahu Akbar bar selesai maka takbirlah. Nah ada riwayat lain ini yang penting ini saya baca ini. Kebetulan saya carikan. Ada apa namanya riwayat ini. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Kapan itu ngikutinya makmum kepada imam itu? Ini qaulal baro annahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a min ruku lam ara ahadan yuhni dharahu hatta yad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatu al-ardi. Nah ini annahum bahwasanya ini kata Baro, mereka para sahabat melakukan sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat ya ra'sahu minar ruku ya. Nah ini kalau Rasulullah sudah etidal gitu ya, sudah etidal ya. Tidak, kalau sudah etidal lam aro ahadan yahni doro. Setelah etidal itu, setelah berdiri, lam aro setelahnya aku tidak melihat ahadan seorang pun yuhni doro membungkukkan punggungnya. Hatta yadha Rasulullah SAW sehingga Rasulullah itu meletakkan jabatau ini kepalanya batuknya itu al ardi di atas tanah. Artinya Rasulullah itu dari i'tidal ke sujud sudah sempurna. Rasulullah sudah baru makmum bergerak. Ini riwayat Muslim. Jadi artinya Rasulullah sudah sempurna. Contohnya, ya tidak pergi. Rasul Allahu Akbar bar itu baru kita. Terus kemudian apa namanya ruku Allahu Akbar bar itu kan sudah sempurna.
Jangan sampai makmum juga masalah. Allahu Akbar tapi orang sempurna. Itu juga masalah. Merusak imam. Contoh ada loh ya, ada gitu contoh ya. Jadi imam itu contohnya duduk dari beliau tadi itu duduk dari sujud atau berdiri dari sujud atau duduk atau berdiri lah. Ya rakaat kedua kan berdiri ya. Allahu Akbar. Barnya itu pendek-pendek. Allahu Akbar itu dia masih mulai bergerak. Bar itu dia sendiri belum berdiri. Mestinya takbirnya itu dia juga apa namanya mengiringi. Maka di sini imam itu harus pinter. Memang ada hadisnya itu. Apa namanya? Ada ada dua hadis ya. Apa namanya? Di situ apa namanya? Gerakan imam itu bareng dengan takbirnya. Ada gerakan imam itu adalah apa namanya? Setelah takbirnya imam setelah gerakannya. Kan ida apa namanya? Ida sajadta fakabbir. Kan gitu ada itu. Kalau kamu sujud maka takbirlah. Ada dua riwayat itu. Ada dua riwayat. Jadi ada yang Allah takbirnya itu mengiringi gerakannya, ada yang setelah apa namanya? Gerakannya. Iya, ya, jadi makanya ada imam dalam gerakan itu kalau contohnya ruku, sujud itu kan gerak dulu, kalau sudah dekat biar makmum itu enggak mendahului dia. Tadi itu dalilnya adalah faida roka'ta apa itu faida sajadta fakabbir, faida roka'ta fakabbir gitu. Ada rukuknya dulu disebut baru takbir. Nah itu. Nah ini. Jadi tapi ada juga riwayat yang bareng. Nah itu. Jadi itu intinya makmum juga harus ngerti. Ini pentingnya ilmu. Nah, imam juga ngerti, tapi karena imam itu memimpin dan makmum itu maaf ya ada yang awam, ada orang ngerti, maka imam yang harus bijak. Makanya imamnya rata-rata gerakannya mesti mendahului apa namanya ucapannya. Begitu. Ada dalilnya. Mengikuti imam itu ada beberapa. Satu, tidak membarengi. Dua, apa namanya? Tidak mendahului. Ketiga juga tidak meninggalkan apa namanya ya? Melambatkan. Itu juga. Jadi imam itu nanti di sini hadisnya ada. Kalau sampai imam itu sholatnya sujud apa sujud duduk, kita suruh duduk. Ada hadisnya itu. Yang duduk makmum itu suruh duduk. Rasulullah juga begitu dulu. Imam sampai ke level itu. Makanya kalau imamnya cepat, ya kita harus ngikuti. Jangan, istilahnya kalau umpamanya ya, kita baca sunahnya berapa kali, kita baca sekali, umpamanya gitu ya, bacaan sholat belum selesai, ya selama masih bisa ya selesaikan. Tapi maksudnya nggak boleh lama-lama, apalagi sampai kehilangan apa namanya rukun. Kayak sujud, kita belum sujud, dia sudah bangun kan ketinggalan itu, dia harus ngikuti. Nah, dia ada sampai di sana. Nah, tapi like kenemenan ya beda lah kita ya cari yang baik gitu. Tapi kadang kalau nemu seperti itu. Nah, di sini contohnya ini banyak ini ya. Wa idza raka'a farka'u. Terus dan selanjutnya. Terus ya. Wala tasjudu hatta yasjud. Nah, jangan kamu wa idza sajada hatta tasjud. Fa idza sajada fasjud. Kalau sujud sujudlah dan sebagainya. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam sholat berdiri, sholatlah berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya sholat duduk, maka duduklah semuanya kalian. Nah, saya begitu untuk diikuti. Nah, ini maka di sini karena organnya mengikuti imam seperti itu, maka ancamannya kalau mendahului apa? Kepalanya diancam dengan apa namanya tadi kepala himar. Masya Allah. Wa fihi wa'idun syadidun liman sabaqal imam. Ya, dalam hadis ini ada ancaman yang berat, yang keras bagi orang-orang yang mendahului imam. Wa fi wujubu mutabatil imam, dan ini wajib untuk mengikuti imam. Nah, ini wajib mengikuti. Tadi mengikuti imam itu apa?
tidak mendahului, kan gitu ya. Kemudian apa namanya, eh, tidak mengakhirkan juga, kan begitu ya, semacam itu. Nah, itu termasuk kategori mutaba'ah. Kemudian wafil hadis, kamalu syafaqati sallallahu alaihi wasallam bi ummati wa bayanuhu ya lahum minal ahkam wa ma yatarattab 'alaiha min thawab wal iqab. Hadis ini menunjukkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi Rasulullah itu sayang kepada umatnya, eh, apa namanya, agar makmum itu pokoknya taat kepada imam. Kalau taat pahalanya juga besar, tapi kalau tidak ya Pak, ganjarannya atau balasannya atau ganjarannya itu juga berat. Nah, wa bayanu lahum nalhakam, dan Rasulullah menerangkan tentang hukum-hukum yang harus mereka tunaikan. Dan karena apa? Konsekuensinya gitu kan. Minasawab malikob, ada ganjaran, ada juga dosa, ada siksaan dan sebagainya. Qol Hafid Ibnu Katsir mengatakan, Dul hadis yaktati tahrima raf'i qoblil imam. Lihat tawa'udun alaihi bil maski wa wasyaddul uqubat wa mal ism wa sahih sihatu sholah wa ajza'uha. Ini Hafid Ibnu Hajar ini pendapat. Ibnu Hajar pendapat betul, hadis dohirnya hadis ini adalah yaktadi menuntut haramnya makmum mendahului imam. Karena ada ancaman yang apa namanya, keras, karena akan mengganti gitu ya, wajahnya atau kepalanya dengan ulah khimar. Ini adalah asyadul uqubah, siksa yang paling besar. Wa mal ism, dan juga dosa. Ini dohirnya. Ancamannya clear seperti itu. Tapi beliau berpendapat, fasohih sihatu sholati wa ijza'uhu. Nah ini, jadi menurut pendapat Hafidz Ibnu Hajar bahwa sholatnya sah. Itu. Tetapi menurut pendapat yang lain itu adalah sholatnya tidak sah, batal karena mendahului. Kalau dia tahu, ada penjelasannya. Kalau dia tahu sengaja. Yang boleh itu adalah kalau imam nggak tahu. Contoh, nggak tahu itu imamnya, kalau makmum nggak tahu. Kalau imamnya sholatnya mukanya riri, Allahu Akbar, iki janis ngadeg porong, itu berat. Itu nggak sengaja kan, nggak tahu gitu. Itu bisa terjadi. Tapi ada syaratnya. Ketika tahu makmum belum bergerak, dia harus mengikuti imam balik. Tapi bukan sengaja ya, bukan sengaja gini. Kebiasaannya cepat, dia ikut cepat, nggak gitu. Tapi betul-betul imam dia nggak tahu imam ini sudah atau belum. Nggak dengar, terutama tadi pas ruko dan pas sujud. Tapi kalau di luar itu kan kelihatan imam itu. Imam ruko kelihatan, imam sujud kelihatan, imam apa namanya kan gitu, semacam itu kelihatan. Tapi kalau rukuk sujud itu kenapa ini diutamakan? Karena bisa terjadi imam nggak dikelihatan atau nggak dengar dan makmum nggak lihat. Nah ini maka dia imam itu harus pintar tadi, suaranya harus keras, harus jelas dan sebagainya. Nah ini, dan alhamdulillah sekarang ini rata-rata ada speaker kan gitu, speaker. Meskipun masih ada yang nggak pakai speaker, tapi sekarang ini banyak pakai speaker. Di Mekah aja sampai sekilo kelungu kan gitu ya. Nah, itu masya Allah itu. Ada artinya banyak fasilitas untuk menghindari ancaman ini biar makmum itu tidak kena ancaman. Makanya yang dimaklumi itu ada berpendapat kalau makmum tidak tahu, tidak sengaja. Tapi kalau udah tahu imam belum berdiri mendahului karena kebiasaannya buruk, nah itu nggak boleh. Nah, semacam itu walau misal. Wa amal musabaqah bi ayati bi syai'i qabla al-imam fasabaqah annahu fi takbiratil ihram lataniqus shalah. Amma fi ruku' wa sujud faqad hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau adapun mendahului imam dengan sesuatu sebelum imam ya, makmum mendahului sesuatu amalan dari sholat sebelum imam. Nah, kemudian misalnya dia mendahului takbiratul ihram, latana ikut sholatnya nggak sah. Jadi takbiratul ihram belum mendahului apa? Mendahului imam.
Nah, semacam itu. Ada kalau ruko sujud ada ancamannya tadi itu. Nah, ini adalah diancam dengan ra'sul himar. Nah, di sini makanya di sini ada yang bilang eh, tidak boleh mutlak kan seperti itu. Tapi ada yang Ibnu Hajar itu tetap sah. Tapi ada yang bilang membeda lagi sah kalau dia tidak tahu, tidak sengaja. Karena imamnya bermasalah. Makanya di sini imam menentukan nasib makmum. Ya, makanya di situ imam yang ngerti rata-rata sekarang imam itu apa gerak duluan baru takbir atau takbir. Takbir ihram atau takbir intikal gitu ya, takbir. Dan ada juga imam apa namanya gerakannya mengiringi takbirnya mengiringi gerakannya. Kalau misal mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.